Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 12 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dewi Hoyrun Nisa, Asna Dewi Safrina, saya sendiri Tia Imandasari, Afrilia Pratikasari, dan Iva Nur Safitri, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Krisis Moneter Internasional. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, Iva Nur Safitri. Sistem Ekonomi Internasional atau International Monetary System atau IMS adalah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian atau kesepakatan formal yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara agar berfungsi membutuhkan kepercayaan setiap di dalamnya. Dan tentu saja setiap negara atau bank sentral harus menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang fluktuasi perdagangan internasional sehingga ekuilibrium ekonomi global. Ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Sistem ekonomi internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Pertama, kapitalisme sebelum 1875, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816. Amerika Serikat 1792 sampai 1873. Prancis dipakai sampai tahun 1878. Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Hukum Gresham sama dengan sistem pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Akibatnya logam yang lebih langka di negara tersebut tidak diedarkan. Dalam kata lain, uang buruk atau melimpah harus mengusir uang baik atau langka. Standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris sehingga pemerintah Inggris menetapkan atau mengikatkan nilai sterling dengan emas. Yang ketiga, dengan adanya Perang Dunia I serta depresi, negara-negara Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Sistem ekonomi internasional menjadi kacau sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dunia terhadap pound sterling. Yang terakhir, pada tahun 1931, Inggris menanggalkan standar emas, pound sterling, dan USS nilainya jauh. Interwar period 1915 sampai 1944. Yang pertama, banyaknya negara setelah Perang Dunia I berakhir sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah memulai pulih dari dampak perang. Namun itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Yang kedua, sterilisasi emas yaitu kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Yang terakhir, usaha untuk kembali ke standar emas klasik hancur total dengan terjadinya Great Depression 1929. Dan kekacauan itu mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara besar. Tahapan pada masa ini. Yang pertama, nasionalisme ekonomi akibat Perang Dunia I. Yang kedua, standar emas klasik gagal untuk dipulihkan karena agenda politik masing-masing. Yang ketiga, ekonomi tak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran.
Yang terakhir, investor panik ingin melarikan modal ke luar negeri, tapi semua ke luar negeri juga bernasib. Nah, yang D, sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods pada tahun 1944 sampai 1976 adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan dua institusi keuangan dunia, yaitu IMF atau International Monetary Fund dan IBDR atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank atau Bank Dunia. Yang ketiga, sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value. Mata uangnya masing-masing terdapat dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Yang keempat, negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Sistem ini sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Yang terakhir, Bretton Woods System berakhir pada tahun 1971 karena Amerika Serikat menolak untuk terus menjadikan dolar sebagai penjamin nilai tukar mata uang dengan emas. Sejak itulah berlaku sistem kurs mengambang. Yang E, rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Rezim nilai tukar infleksibel memulai langkahnya pada tahun 1976 ketika perjanjian Jamaika atau Jamaica Agreement diratifikasi. Yang pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota IMF plus bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak jelas. Yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Yang ketiga, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Selanjutnya, fluktuasi US dollar pada era 1980-an yang sangat besar dan US dollar menjadi terlalu mahal membuat para negara industri besar sepakat untuk merancang sistem nilai tukar yang lebih stabil dalam skala lebih besar. Secara umum, dari tahun 1985 sampai sekarang, US dollar cenderung terapresiasi atau naik terus nilainya. Dan terhadap mata uang semua negara. Yang terakhir, sejak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs mengambang. Krisis moneter internasional. Krisis moneter internasional tahun 1971. Krisis ini muncul disebabkan adanya krisis kepercayaan terhadap US dollar yang sebelumnya dijamin dan konvertibel terhadap emas. Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya US dollar yang beredar di luar Amerika Serikat, terutama di Eropa, sehingga jaminan emas yang berada pada Federal Reserve Bank tidak mencukupi lagi. Terlalu banyaknya US dollar yang beredar di luar Amerika Serikat antara lain disebabkan oleh yang pertama, defisit BOP Amerika Serikat,
Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang sangat pesat. Impor Amerika Serikat di kedua negara tersebut cukup besar, sehingga banyak US dollar yang beredar di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan petrodolar setelah krisis energi awal 1970-an. Dekret Nixon, yaitu menetapkan sejak 15 Agustus 1971 diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembekuan upah dan harga selama 90 hari. Yang kedua, peraturan pajak baru. Yang ketiga, pengenaan pajak tambahan sebesar 10% atas barang impor. Dan yang terakhir yaitu US dollar tidak dikaitkan dan dijamin lagi dengan emas seperti ketentuan semula. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.